Halo, perkenalkan nama aku Nike Nadia. Aku adalah ibu rumah tangga dan juga founder komunitas perempuan yang berfokus pada isu relasi sehat. Aku punya satu orang anak perempuan namanya Kaina, usianya 3 tahun. Jadi bagi aku, kalau kita bicara rumah dalam konteks keluarga, paling dekat bagi aku rumah itu tempat buat pulang. Tapi buat pulang itu bukan sekedar rasa nyaman, tapi juga rasa bisa menjadi diri sendiri, rasa mungkin ketika gagal kita bisa diterima, kita bisa belajar, kita bisa bertumbuh dan berdaya. Tentunya sebagai ibu aku juga ingin anakku ya merasakan rumah itu dari aku sebagai ibunya, dimana ketika mungkin nanti dia makin besar dia akan merasakan kegagalan, dia akan belajar, dia mungkin akan nggak paham, dia akan berkembang, bertumbuh. Aku inginnya dia merasa aku nih rumahnya. Kaina anak aku satu-satunya yang sebenarnya prosesnya juga cukup panjang. Dia itu hadir akhirnya setelah kami 5 tahun menikah, dan prosesnya juga panjang karena kita sempat program hamil, sempat inseminasi juga belum berhasil, akhirnya juga ada proses IVF. Akhirnya di proses IVF itu berhasil. Pada akhirnya pernikahan ada anak atau tidak ada anak sebenarnya ya balik lagi rezeki ya, itu bukan sesuatu yang mendefinisikan worth atau nilai sebuah perempuan atau tidak, tapi ketika akhirnya rezeki itu hadir di kehidupan kami gitu, aku dengan pasangan, mungkin nilai rasa syukur dan bagaimana kita melihat anak itu mungkin jadi lebih berbeda. Bayangkan mungkin ketika dulu langsung punya anak atau mungkin setelah sekarang berproses, rasa syukurnya jadi lebih karena kita tahu perjuangannya juga cukup panjang gitu sih. Oh barangkali itu jawabannya dari Allah, oh itu jawabannya dari Tuhan, oh mungkin Allah pengen aku lebih belajar dulu berproses mengenal diriku, karena ternyata menurutku ya penting juga ternyata untuk jadi ibu tuh untuk kayaknya mengenal diri sendiri dulu gitu loh, untuk kayak bener-bener utuh, karena mau kita membagi diri kita nanti dengan makhluk kecil ini ketika kita sendiri juga nggak tahu worth kita, nilai kita, value kita, boundaries kita itu apa, aku rasa juga akan lebih sulit gitu. Tapi ternyata kalau bagi aku, walaupun setiap perempuan itu berbeda, tapi bagi aku ternyata ketika anaknya lahir, it's another challenge. Justru ini ada anak nih, gimana nih? Dan to be honest, bagi aku sendiri justru lebih banyak struggle justru ketika anak itu lahir sih sebenarnya gitu. Kalau bagi aku pribadi sebenarnya untuk letting it go sih, untuk lebih, karena aku orangnya sebenarnya cukup penuh punya rencana. Sebenarnya orangnya seperti itu gitu. Ketika kita punya anak, kita belajar untuk ternyata semua hal itu nggak selalu sesuai rencana ya, sesuai aku pikir nanti mandi jam segini selesai, ini selesai. Ternyata kan kalau anak, oh mama aku mau ini, mama mau ini, oh ternyata ada yang tumpah. Dan bagaimana kita bisa sebagai ibu meregulasi emosi ketika ya anak seperti itu, tapi kan kita juga bisa harus calm down ya kayak gitu. Kalau bicara tentang kerja-kerja perempuan gitu dalam konteks ibu rumah tangga, itu kayak invisible weight gitu ya, kayak beban yang nggak kelihatan tapi sebenarnya ada, dan kadang kita nggak pernah betul-betul terfikirkan unless ya memang kita yang menjalani, oh ternyata seperti itu gitu. Karena kadang-kadang mental load, beban pikiran tuh tidak berhenti ya, 24 jam, oh kalau anaknya sakit nanti malam ini ntar makannya apa, nanti vaksinnya seperti apa, anak ini rasanya butuh dukungan dari motorik kasarnya atau motorik halusnya, berarti sekolahnya seperti apa, maksudnya selalu ada ya seperti itu. Even mau jalan-jalan, oh nanti bajunya seperti apa, itu hal-hal yang kadang nggak terukur. Penting juga untuk bagaimana kita bisa diskusi juga dengan pasangan, karena ketika bicara rumah tangga kan nggak ibunya doang ya, ada ayahnya juga, ada pasangan, untuk ya bagaimana bisa jadi support system juga, bagaimana batasan-batasan yang jadi dua-duanya juga punya ruang untuk berdaya, untuk bertumbuh. At the end of the day, aku percaya sebenarnya jadi ibu tuh
penting banget untuk punya support system, untuk punya support dukungan atau jejaring dukungan. Dan hal itu bagaimanapun juga dimulai dari diri kita untuk bisa juga tahu apa kebutuhan kita dan bagaimana kita bisa menyampaikan. Dan aku percaya dukungan ya kita tahu paling umum ya ada pasangan, tapi kan nggak semua juga kondisinya ada pasangan atau ada keluarga. Tapi lebih jauh daripada itu aku juga percaya the power of community juga, karena aku berangkat dari komunitas, gimana ada kondisi tuh kita kan komunitas tuh banyak ya, maksudnya ketika aku zamannya program hamil aku ikut ya teman-teman program hamil gitu, lagi ada proses apa di setiap season tuh sebenarnya kita bisa berkumpul sama teman-teman yang punya kondisi atau perjalanan hidup yang serupa. I think the power of community buat sama-sama teman-teman perempuan sisterhood juga itu sangat membantu untuk kita bisa lebih berdaya sih gitu. Sebenarnya kalau dari Harmona sendiri sih kan fokusnya pada isu relasi sehat. Kalau untuk kenapa berangkat dari itu sendiri sih awalnya karena kan memang tadi aku bertugas jadi relawan di salah satu unit pengaduan itu menerima kasus kekerasan, dan aku intrik banget dengan pengetahuan bahwa oh ternyata kasus-kasus yang masuk itu paling tinggi justru terjadinya bagi perempuan ya. Kekerasan terhadap perempuan tuh malah di ranah personal, ranah yang harusnya ranah ruang yang paling aman dong. Tadi kita bicara di awal the heart of home, rumah itu harusnya kan jadi tempat kita buat pulang, paling nyaman dong, paling aman. Tapi ternyata data menyatakan sebaliknya, justru kekerasan bisa paling tinggi ada di situ kayak gitu. Kalau aku mau bilang sama Nike yang 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi, ya just let it go. Maksudnya nggak semua hal itu harus sesuai rencana. Yang penting kamu tetap tidak menyerah, kamu tetap belajar dan bertumbuh dari semua proses itu gitu. Oke. Untuk Kaina, yang pasti Mama mau bilang terima kasih. Kaina sudah hadir di hidup Mama. Itu adalah salah satu rezeki yang paling luar biasa di hidup Mama. Mama sayang banget sama Kaina. Mama harap Kaina maafin Mama kalau Mama belum jadi sedih, kalau Mama belum jadi Mama yang baik buat Kaina. Tapi yang pasti Mama bakal belajar terus jadi Mama yang baik supaya Mama bisa jadi orang yang juga baik, Kaina juga bisa jadi orang yang baik, biar kita sama-sama jadi orang yang baik ya, biar ntar sama-sama bisa selalu ketemu di surga sampai nanti selamanya bisa sama Kaina.